Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmatnya pada kesempatan subuh ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu beribadah sholat subuh dengan berjamaah di masjid. Pada kesempatan tausiah subuh kali ini saya akan menyampaikan tema tentang beberapa sifat orang-orang munafik. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 8 ya, ayat 8 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita beberapa sifat orang munafik. Hal ini perlu kita pelajari supaya kita menghindari sifat-sifat tersebut. Yang namanya kemunafikan itu adalah sesuatu yang buruk. Bahkan sampai istilah di bahasa kita juga sendiri ya. Kalau ada orang bilang kamu munafik, itu maksudnya kamu orang yang buruk, tidak baik. Nah, kemunafikan itu artinya adalah izharu al-khair wa ibtanu syarr, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Jadi apa yang dia nampakkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat dari kebaikan-kebaikan, sesungguhnya di balik itu semua dia menyembunyikan keburukan. Jadi apa yang dia nampakkan kepada orang lain sesungguhnya itu berbeda dengan apa yang dia sembunyikan di dalam dirinya, di dalam kesendiriannya. Maka itu adalah kemunafikan. Nah, kemunafikan itu ada dua macam. Yang pertama ada an-nifaq al-i'tiqadi, kemunafikan i'tiqadi, kemunafikan akidah. Itu maksudnya bahwa dia menampakkan keislaman, ucapannya, perbuatannya seperti orang Islam, tetapi di dalam hatinya dia menyembunyikan kekufuran, dia menyembunyikan kesyirikan. Nah, munafik atau kemunafikan seperti ini ada pada orang munafik yang kafir, yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 8 dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada an-nifaq al-amali, kemunafikan sebatas perbuatan saja. Artinya dia hatinya beriman, dia orang Islam, tetapi dia memiliki sifat orang munafik. Umpamanya dia berdusta dalam ucapannya, dia mengingkari janji yang telah dia sepakati, ya.
dia mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Nah, kalau ini kemunafikan hanya sebatas pada amal saja, tidak sampai ke dalam hatinya, maka dia muslim. Dia seorang muslim tetapi dia memiliki sifat kemunafikan, maka dia orang fasik, muslim yang melakukan dosa besar. Jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, kita lihat beberapa sifat orang munafik yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 dan beberapa ayat berikutnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa ma hum bimumin, padahal mereka bukanlah orang-orang beriman. Ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik i'tiqadi, orang-orang munafik yang kafir, yang dia mengucapkan perkataan iman, perkataan Islam, tetapi hatinya menyembunyikan kekufuran. Nah, kemunafikan yang ada pada kaum muslimin ini pertama kali muncul itu di Madinah setelah terjadinya perang Badar. Jadi di Madinah ada orang-orang yang belum masuk ke dalam Islam. Ketika terjadi perang Badar, ini perang besar pertama di dalam Islam, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah dan para sahabatnya menang. Mereka mulia, mereka mendapatkan kemenangan. Maka akhirnya orang-orang yang masih kufur di Madinah ini, di luar orang-orang Yahudi, jadi dari orang-orang Arab yang masih kufur belum masuk Islam, akhirnya mereka masuk ke dalam Islam karena mereka melihat bahwa Islam itu besar, kaum muslimin besar, kuat, sehingga mereka merasa takut kalau tidak masuk ke dalam Islam maka mereka akan terhinakan. Mungkin mereka nanti diperangi, harta mereka diambil. Akhirnya mereka masuk ke dalam Islam. Nah, dari situlah mulai terjadi kemunafikan, kepura-puraan ketika masuk ke dalam Islam. Sebelum itu tidak ada kemunafikan. Bahkan ketika di Mekah tidak ada kemunafikan. Makanya para ulama menyebutkan muhajirin itu gak ada yang munafik. Yang munafik itu adalah mereka yang mungkin disebut dengan Ansor, tapi sungguhnya mereka pura-pura saja masuk ke dalam Islamnya karena melihat Islam begitu kuat, besar, sehingga mereka takut. Nah, akhirnya mereka pura-pura masuk ke dalam Islam untuk menjaga nyawa mereka, harta mereka, supaya tidak diganggu oleh kaum muslimin. Nah, maka mereka datang dan mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Maksudnya mereka menyampaikan keimanan, mereka bersyahadat. Tapi Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat ini, orang-orang yang begini ini, yang orang munafik, walaupun mereka bersyahadat menyatakan keimanan, sebenarnya mereka tidak beriman. Kenapa? Karena dalam hatinya mereka masih tetap kafir. Mereka sembunyikan kekufuran dalam hatinya. Jadi masuk Islam itu karena untuk menyelamatkan diri aja, pura-pura aja. Sebenarnya dalam hatinya mereka masih kufur. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang munafik itu antara yang diucapkan dengan yang diyakini dalam hati itu berbeda. Ya, ucapan lisannya mengatakan keimanan, keislaman, sementara hatinya menyembunyikan kekufuran.
Nah, maka sifat orang munafik yang terkandung dalam ayat ini adalah apa yang menjadi definisi munafik tadi, yaitu menampakkan kebaikan padahal dia menyembunyikan keburukan. Menampakkan kebaikan dari ucapan, dari tingkah laku, dari sikap, padahal dia menyembunyikan keburukan. Nah, ini sifat orang munafik. Kemudian pada ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Mereka menginginkan untuk menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenapa mereka pura-pura masuk Islam, mengatakan ucapan Islam, tapi sesungguhnya hati mereka adalah kafir. Nah, tujuan mereka itu adalah untuk menipu Allah dan untuk menipu orang-orang beriman. Nah, mereka mengira Allah bisa ditipu, padahal Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bahkan Allah Maha mengetahui kemunafikan mereka sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan kemunafikan mereka di catatan takdir Allahul Mahfuz. Adapun secara keilmuan, maka sejak ajalinya Allah sudah mengetahui tentang kemunafikan mereka. Bagaimana Allah bisa ditipu? Nah, mereka bermaksud hendak menipu Allah Ta'ala. Nah, tinggal yang kedua, mereka hendak menipu orang-orang beriman, hendak menipu Rasulullah, hendak menipu para sahabat dengan kepura-puraan mereka masuk Islam itu, supaya enggak ketahuan kekufuran mereka, kebusukan mereka, rencana-rencana jahat mereka supaya tidak ketahuan dengan kamuflase kepura-puraan ini. Tetapi kemudian Allah Ta'ala menyebutkan wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sesungguhnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Jadi sebenarnya orang-orang yang berpura-pura dengan satu kebaikan dan menyembunyikan keburukan, berpura-pura dengan keislaman padahal dia sesungguhnya orang kafir, itu tidak menipu Allah dan tidak menipu orang beriman. Justru dia menipu diri sendiri. Karena akibat dari keburukan kemunafikan ini menimpa mereka. Ya. Orang-orang beriman itu tidak tertipu sebenarnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang kemunafikan mereka. Dalam surat Al-Baqarah banyak ayat menjelaskan mereka. Dalam surat At-Taubah, ya, sampai disebut surat At-Taubah itu surat Al-Fadhihah, surat yang membongkar tentang kebusukan orang-orang munafik. Bahkan dalam Al-Quran Allah menurunkan satu surat menjelaskan tentang orang munafik, namanya surat Al-Munafikun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang munafik, yang kemudian oleh Rasulullah SAW dibocorkan rahasia tentang orang-orang munafik ini kepada salah seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Rasulullah sebutkan beberapa nama orang-orang munafik. Artinya sesungguhnya ya, tipu daya mereka itu ketahuan, tapi mereka tidak tahu bahwa tipu daya mereka sudah diketahui. Mereka nggak sadar itu. Dan ini bahaya yang paling besar ya bagi seseorang
ketika melakukan tipu daya, kemudian tipu dayanya diketahui oleh musuh, oleh lawan, dalam keadaan dia sendiri nggak tahu tipu dayanya sudah diketahui, tinggal nunggu waktunya saja kekalahan dan kehancuran orang yang melakukan tipu daya ini. Jadi sungguhnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Bahkan parahnya, mereka tidak menyadari itu, bahwa tipuannya kembali kepada dirinya. Di dunia mereka sama sekali tidak memperoleh kemenangan. Mereka di dunia ini terhinakan, ya. Walaupun dalam sejarah Rasulullah SAW tidak pernah memerangi orang-orang munafik, tidak membunuh orang-orang munafik, tapi para sahabat tahu siapa yang munafik, dan mereka tidak pernah mendapatkan kemenangan. Contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik. Dia ini pemimpin dari dua suku Arab yang ada di Madinah, Aus dan Khazraj. Nah, dia pemimpinnya. Bahkan seandainya Nabi Muhammad SAW tidak hijrah ke Madinah, mungkin Abdullah bin Ubay ini yang akan diangkat menjadi pemimpin di Madinah oleh mereka. Dan dia pemimpin orang-orang munafik yang sampai kematiannya dia tidak mendapatkan kemuliaan jadi pemimpin di Madinah. Jangankan dimuliakan oleh orang lain, anaknya sendiri yang merupakan sahabat Nabi SAW, anaknya masuk Islam dan benar masuk Islam, ya, tidak pura-pura seperti bapaknya. Itu menawarkan kepada Rasulullah SAW bagaimana kalau dia mau bunuh bapaknya. Tapi Rasulullah melarangnya. Jadi sama sekali mereka nggak dapatkan tujuan dari kemunafikannya tersebut. Bahkan sampai mati di Madinah, mati dalam kehinaan. Itu di dunia. Kemudian di akhirat, ya, mereka akan mendapatkan azab yang besar. Nah, seperti sebutan dalam ayat lain, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik, tempat mereka itu adalah lapisan paling bawah di neraka. Jadi hina dunia dan akhirat. Itulah hasilnya. Dalam keadaan mereka tidak menyadari itu. Maka sifat orang munafik yang terkandung dalam ayat ini, ya, bahwa orang munafik, di antara sifat orang munafik adalah suka menipu kaum muslimin, suka menipu kepada orang Islam. Maka ini hati-hati, ya. Entah dalam pergaulan, di dalam jual beli, dalam muamalah, dalam interaksi dan seterusnya. Kalau kita melakukan tipuan untuk membahayakan orang Islam, saudara kita sama muslim, itu sifat kemunafikan. Itu sifat kemunafikan. Yang namanya orang beriman itu mencintai sesama orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Mereka bersaudara. Maka layaknya saudara keluarga, saudara sedara, demikian juga saudara seiman, mestinya saling mencintai. Mestinya ada keinginan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi saudaranya sama muslim. Maka tidak ada yang ingin mencelakakan saudara muslim dengan melakukan sebuah tipuan, kecuali itu merupakan sifat kemunafikan. Ya, kemudian ayat yang ke-10, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka terdapat penyakit. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, al-marad an-nifaq, asyak, bahwa yang dimaksud dengan penyakit dalam ayat ini adalah kemunafikan, keraguan, kekufuran yang ada dalam hati.
Jadi penyebab orang-orang munafik ini mereka munafik karena dalam hati mereka ada penyakit keraguan, penyakit kekufuran, penyakit kemunafikan. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, penyakit hati itu ada dua macam. Penyakit hati yang non psikis, non fisik. Yang pertama ada marad syubhat, ada penyakit hati berupa syubhat, yaitu penyakit hati yang bentuknya keraguan, kesyirikan, kekufuran. Ya, ini penyakit seperti ini mengakibatkan kekufuran seseorang. Kalaupun sebelumnya dia itu adalah orang beriman atau muslim, maka adanya penyakit ini ya bisa mengakibatkan dia jatuh ke dalam kekufuran. Yang kedua, marad syahwat. Marad itu penyakit syahwat. Itu penyakit kecintaan terhadap dunia yang buruk, ya. Kecintaan kepada harta, tapi kecintaan yang buruk, ya. Kecintaan birahi kepada wanita, kepada makanan dan seterusnya. Itu syahwat. Tapi kecintaan yang buruk. Nah, yang ada pada orang-orang munafik itu penyakit hati berupa syubhat, keraguan, kerancuan terhadap agama. Itu yang ada dalam hati mereka, kekufuran. Makanya mereka tidak masuk ke dalam Islam, hanya lisannya saja mengucapkan ucapan Islam. Sungguhnya dalam hatinya ada kebencian kepada Islam, kepada Rasulullah, kepada para sahabat. Tetap mereka kufur. Nah, dengan pura-puranya mereka masuk Islam, apa hasilnya? Fazadahumullahu maradha. Allah tambahkan bagi mereka penyakit tersebut. Jadi bukannya sembuh penyakit hatinya tersebut, malah bertambah parah. Ya. Jadi ketika hatinya ada penyakit tersebut, kemudian diikuti dengan ucapan lisan dan perbuatan lahiriah yang berupa kemunafikan, nah ini justru memperparah penyakit hatinya. Mereka semakin kuat, semakin berat kekufurannya, semakin bertambah kebenciannya kepada Islam. Nah, ini sebagai hukuman dari Allah Ta'ala di dunia ini. Ini hukuman yang paling berat, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hukuman yang paling berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, ketika seseorang melakukan maksiat, dia semakin larut dalam maksiatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hidayah taubat kepadanya, tapi dibiarkan dia semakin menikmati kemaksiatannya, sehingga dari hari ke hari bukannya berkurang kemaksiatannya, malah bertambah. Dalam keadaan dia tidak mendapatkan luka pada fisiknya, sakit pada fisiknya, sehingga dia merasa semakin menikmati saja. Inilah hukuman duniawi bagi orang yang melakukan maksiat yang paling berat, karena akan semakin menyakitkan, membuat sakit hatinya, dan semakin menambah pundi-pundi dosa dia. Bukan mengurangi, apalagi menghapus, malah semakin bertambah. Fazadahumullahu maradha. Allah tambahkan bagi mereka penyakit tersebut di dunia. Ini hukuman di dunia. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih, azab yang pedih di akhirat kelak, yaitu berupa neraka. Bahkan mereka berada di neraka paling bawah. Bima kanu yakdzibun, dengan sebab mereka melakukan kedustaan. Itu berdusta ucapannya, mengatakan Islam, mengatakan iman, padahal sungguhnya mereka adalah orang-orang kafir. Ini kedustaan.
Nah, maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat orang munafik itu adanya penyakit di dalam hati. Adanya penyakit dalam hati. Itu penyakit apa tadi? Syubhat, ya. Penyakit syubhat. Bahkan termasuk penyakit syahwat juga. Itu yang akan merusak agama seseorang, ya. Ya, mungkin dia secara nasab keluarga dia adalah keluarga muslim, bahkan mungkin dia bergaul dengan orang Islam, dia juga datang ke masjid, tapi jauh dalam hatinya ada keraguan terhadap Islam, ada kebencian terhadap dakwah Islam. Nah, ini penyakit atau ini sifat orang munafik, ya. Bahkan ini sifat orang munafik yang paling berbahaya. Bisa jadi ini mengakibatkan kepada kekufuran, andai kan dia masih meragukan Islam. Karena sah Islam seseorang itu dengan al-yakin, keyakinan yang menghilangkan keraguan. Nah, kemudian sifat yang berikutnya dalam ayat ini adalah kedustaan. Sifat orang munafik adalah berdusta. Maka mungkin seorang muslim dia berdusta. Seorang muslim mungkin dia berdusta. Artinya bahwa dalam dirinya ada sifat kemunafikan. Kalau seandainya kedustaan tersebut hanya sekedar pada amal saja, tidak dari hatinya. Sebenarnya hatinya itu jujur, cuma lisannya dia berdusta. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di antara sifat orang munafik adalah idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, maka dia berdusta. Nah, ini 4 sifat orang munafik yang terkandung dalam ayat 8, 9 dan 10 surat Al-Baqarah. Ini perlu kita ketahui supaya kita menghindarinya, supaya kita tidak menjadi orang munafik, ya. Baik munafik amali, tetap muslim tapi dia fasik, dosa besar, apalagi munafik i'tiqadi, yang mana pelakunya itu adalah orang kafir. Sesungguhnya dia orang kafir, bukan orang muslim, ya. Yang pertama tadi apa? Menampakkan kebaikan dan dia menyembunyikan keburukan. Kemudian yang kedua, dia suka menipu orang beriman. Yang ketiga, ada penyakit dalam hatinya terhadap Islam ini. Nah, ini mah kemunafikan kufur, ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, adanya sifat berdusta. Sifat berdusta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari 4 sifat buruk tadi, dan insyaallah dalam tausiah berikutnya nanti kita akan lanjutkan tentang sifat-sifat orang munafik yang terdapat dalam ayat-ayat berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.